itu saja wisata tidak paham kita, itu terlalu parah. Menerjemahkan wisata itu harus kita kuasai. Apa sebenarnya wisata ini? Tidak hanya sekedar panggung. Itu yang pertama. Saya singkat bicaranya, nanti Bapak olah sendiri. Kemudian target kita apa? Target kita apa yang disampaikan Pak Ketua Pok Darwis. Target kita adalah harus menjadi desa wisata di Marobak. Itu tugas Pak. Tugas berat kita itu. Kemudian yang ketiga, tugas kita ini masih banyak Pak, belum tuntas. Tapi itu saya bisa maklumi mulai dari nol kita. Jangan ada kata terlambat kita Pak. Itu tidak membawa maju. Maju terus kita. Yang lain sudah, ya biarkan. Nanti kita akan berpacu kepada mereka. Harus bersaing kita. Di desa-desa mana, di desa lain gitu yang sudah berjalan. Ya. Kemudian apa tugas kita di sini adalah satu, menjaga fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kemudian tugas kami pemerintah, bagaimana fasilitas ini kami benahi lagi, persoalan meja, kursi dan sebagainya. Itu tugas kami. Kami sudah rumbuk kemarin. Itu tidak selagi memang apa yang disampaikan tadi Pak Ketua, selagi ini kepentingan banyak orang, tidak ada salahnya kita sepakati di pemerintah desa, kita mau anggarkan di situ. Kita melantai ini Pak, bukan tidak ada kan dipikirkan. Saya tadi udah bisik-bisik sama Pak Ketua, segera kita eksekusi Pak Ketua. Yang tidak penting sekali di SKPD kami itu nggak usah dicoret aja. Itu mubazir, nggak ada gunanya. Kita kasih bibit, ya sudah tanam masing-masing, nggak ada yang jelas nampak. Itu yang ketiga tugas kita. Kemudian kalau persoalan Pok Darwis ini kita tidak bisa menjelaskan ya. Mungkin kita hanya meminta kepada Pak Arya supaya struktur ini betul-betul ini bisa terpampang dia di sini, di panggung seni budaya, sehingga begitu ada pengunjung itu mereka lihat. Jadi semuanya itu sudah diatur sedemikian rupa. Lalu itu keempat. Kelima, kalau itu sudah selesai, tugas kita apa lagi? Nanti kami pemerintah desa, lembaga, itu berkoordinasi dengan dinas terkait. Bagaimana sistem ini, cara ini, itu nanti kita akan berkolaborasi dengan dinas terkait. Karena tidak segampang itu juga kan. Oisia, kemudian wisata, saya kan tidak kan, tidak begitu, kan begitu. Manajemennya tetap ada. Siapa yang mengelola itu adalah Pok Darwis. Tugas kami pemerintah desa kalau dikatakan keluarkan perdes Pak Desa. Bagaimana ini kan. Ya sudah, kami keluarkan. Kami diskusi bagaimana kita mengeluarkan perdes. Cuman saat ini walaupun itu beberapa hal yang belum kita bisa ambil keputusan karena ini masih dinaungi oleh pemerintah daerah. Nah, ada saatnya kita sudah diskusikan sama kepala dinas, ya bagaimana dulu ini dibenahi oleh dinas terkait, kemudian pemerintah desa tinggal melanjutkan. Ini Pak Ketua ini berkoordinasi terus dengan dinas terkait. Mudah-mudahan kita tetap berkomunikasi dengan dinas. Nah, supaya terjaga kebersihannya itu sangat penting di sini. Nanti 1 minggu itu sudah masuk kita, sudah berserakan plastik. Nah, bagaimana kita bisa antisipasi itu? Itulah kita kan. Tugas kita sebagai Pok Darwis. Kita harus sampaikan kepada dinas terkait. Kan? Bagaimana bisa kita lakukan keamanannya, kebersihannya kalau itu tidak ini.
Perlu dalam waktu dekat kita mau rekrut misalnya kan security-nya, keamanannya, kita harus sampaikan. Tidak hanya kami pemerintah desa ya, saya mohon juga kita semua di sini ini punya skill yang cukup. Jangan segan-segan sama dinas. Tidak hanya saya, ketua, WP desa, kepala desa, Pak Simon yang telepon. Ini sudah mau mundur kita ibu kita lagi. Ya, tidak usah lagi kita ngebut orang tua ini. Kita hanya kipas aku aja. Saya ikuti aja saya tahu apa. Sehingga itu bisa proses untuk selanjutnya ya tidak terlalu ngaur, dia tidak terlalu gegabah. Kemudian terus kepada Pak Karyadi ya, Pak Karyadi mungkin selama ini ya mungkin jarang kita komunikasikan, tetapi sampai saat ini ya walaupun sedikit-sedikit ya sudah ya, terima kasih banyak Pak Indra sudah memberikan pendamping kita di sini. Mudah-mudahan ya Pak Karyadi bertahan lagi di sini kan. Dan terlalu dipikirkan kalau orang rumah Pak Karyadi saya tahu waktu itu kan ya masih pengantin baru, tapi kadang-kadang ya diskusinya kan ya karena tugas kita sekali saya rasa tidak terlalu kita lagi lantai ya. Jadi kalau misalnya 3 hari kan Tuhan Yang Maha Esa acara pembinaan Pokdar di sini secara resmi kita buka. Demikian ucapkan kurang lebih saya mohon maaf, saya kembalikan kepada pembaca. Ya. Berarti kita diskusi dulu sebelum itu, karena ada beberapa poin. Enak. Tadi saya sudah mencoba bercerita dengan Pak Landes, Pak Ketua dan beberapa jabatan yang juga para usul. Kemungkinan kalau studi ini baru sekedar usulan, tapi kayaknya melihat wajah beliau Terlambat. Oke, terima kasihlah. Mungkin tanpa mengurangi rasa hormat saya, Pak Resa, Pak BPD, Pak Indra, Pak Fahri, sesuai dengan tugas yang kita emban. Untuk depan tidak harus menunggu lagi apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita lakukan. Tetapi kita sudah bisa menciptakan pemikiran sendiri demi kemajuan kelompok sadar wisata ini. Karena tidak ada lagi yang kita tunggu, tidak ada lagi yang kita harapkan kalau bukan kita yang ada sekarang. Kenapa kemarin saya sedikit komplain dengan Pak Desa ya? Mudah-mudahan kami yang tergabung ini memanfaatkannya semaksimal mungkin agar betul-betul menjadi pemicu. Sekali lagi terima kasihlah Pak Desa, Pak Ketua BPD untuk itu. Kemudian saya juga tidak lupa menyatakan atas banyak kekurangan Pak Indra, Pak Ari, kami mohon maaf, inilah kondisi kita. Tetapi kenapa kami sengaja meletakkan pertemuan di sini? Supaya kita tertantang secara semua. Kenapa? Kita melihat kondisi kita yang seperti ini, tentunya bagaimana respon kita untuk ke depan. Kita tahu daripada diskusi kita sebenarnya adalah tadi saya hanya berharap para teman-teman yang sudah tergabung di dalam masyarakat ini, saya percaya sudah beberapa ilmu yang sudah disalurkan, walaupun mungkin
suatu sadar apa tugas-tugas kita masing-masing, itu tidak akan menjadi kesimpulan daripada target yang mau kita target yang mau kita capai. Maka hal ini buat semacam inspirasi saya menyampaikan juga bilang kalah sepenuh dengan kelompok ini harus memiliki keyakinan bahwa ini hanya dan yang bersifat kebutuhan dan kuat kami sudah cukup bincang-bincang dengan Pak Amin tadi. Kita ini daerah wisata, maka dengan mungkin beberapa kebutuhan di dalam lingkup perkumpulan ini kita juga harus bersifat pemberdayaan. Maka adanya mungkin ini hanya bocor kecil yang masih berpenduduk juga, tapi kita harus punya target dan punya keinginan bahwa kalaulah mungkin ada keinginan pemerintah desa nanti mengusulkan semacam support mungkin yang tambahan itu, berdayakanlah masyarakat hidup kita yang bersifat alami, bukan bersifat panggilan. Tidak seperti itu, supaya menunjukkan bahwa kita ini dari wisata tentu alami dia tempat hidup kita itu dari kota, itu hanya semacam syarat, dan saya yakin itu teman-teman bisa berkata. Maka apa yang sudah mungkin dipelajari dalam hal ini, saya sangat percaya sudah terbangun beberapa mungkin yang sudah alumni dan beberapa sudah menimba banyak ilmu di luar. Ya kira kalau buat teman-teman di sini dan jangan sampai dia menutup ilmu itu. Artinya kan tidak harus menggurui kita itu kalau bahwa teman-teman yang sudah menimba ilmu itu menunjukkan diri bahwa pengalaman dan ilmu itu bisa diterapkan melalui Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Pertama, satu, ini terkait organisasi. Apa yang disampaikan tadi Pak Ketua, ini di bawah naungan pemerintah desa. Harus terbuka ya Pak. Yang kemudian di grup ini saya mohon mau masuk ya gitu. Tapi pernah pengalaman saya, pernah keluar saya gitu. Apa itu? Kalau saya tidak salah, itu impedesima ya kalau salah. Kami Pak, saya lihat struktur di situ. Penasehat itu kepala desa BPD, itu BPD. Begitu tidak benar informasi yang malu itu kami. Nanti diketawakan Pak Indra, Pak Ari misalnya. Apalagi Pak Ari Pak, udah mau masuk ke grupnya, jangan sekali-sekali yang tidak layak kita bicarakan di grup. Ini tegas saya mau sampaikan. Karena pengalaman saya dulu sudah pernah saya keluar di grup Madobak. Saya malu ketika DPRD menanggapi, mau jawab apa saya? Ketika Bupati menjawab ini, lalu apa? Saya akan memberikan informasi. Kalau lo tak dan sebagainya, apalagi ya juga di luar kita ya hari ini persis lah ya, tidak sama dengan kalau kita kan, Asia kan ada kelebihan, ada yang juga sekolah ada. Tetapi sekali saya kecewa, itu jangan berharap lagi nanti dapat bila harus kita bantu. Kemudian ya bantuan ini bukan uangnya Pak Ketua RW Pak, bukan uangnya kepala desa, bukan uangnya Pak Lurah, uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Tapi bagaimana kita bisa melakukan itu? Ya tentu satu-satunya satu, mengambil uang itu tidak hanya bulanan saja, begitu. Ya nanti Pak harus lewat tanggung-jawabannya. Nah kemudian pemakaiannya itu juga ya harus begini. Kita memberikan bantuan itu tidak semacam uang lepas dia. Nanti berapa persen? Itu PAD. Tapi untuk sementara coba kita bangkitkan dulu
saya lihat sejauh mana itu berkembangnya modal. Kalau nilai jual tidak banyak ya, tetapi walaupun tak naik kita boy, ya apa yang disampaikan tadi sama Pak Anto ya, kira-kira apa yang kamu mau? Saya tidak perlu kasih tahu. Saya mau lihat itu potensi apa kira-kira gagasan apa ini kogarsi kita, tetapi paruh laki yang saya lihat Pak itu harus kogarsi harus ganti uangnya Pak. Kita tidak main-main. Tapi tujuan kita bagaimana kita bisa memanfaatkan kekayaan alam kita. Yaitu ini kan tinggal kita promosikan di sini. Nanti datang Pak Indra ini, Pak Ari, sudah kan kita mulai itu mau beli apa dia Pak Indra ini? Nggak ada kan? Nah, betul dikatakan bupati. Pulang mau ke Padang, nggak ada oleh-oleh kita berikan. Kalau wisata ini nggak ada kasih gratis Pak. Apa saja kita ambil. Tapi kalau Cendramata itu gratis. Beda halnya Cendramata dengan jualan kan. Jadi itulah kira-kira yang kami mau sampaikan. Mudah-mudahan Saya ucapkan terima kasih pada kita semua dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sudah memberikan kita untuk berkumpul dan mendapatkan kesepakatan bersama dengan harapan apa yang kita sepakati akan kita tindak lanjuti secara pribadi oleh masing-masing kita dalam gerakan bersama. Dengan demikian kegiatan pada hari ini kita tutup dengan membacakan hamdalah dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Puji Tuhan. Alhamdulillah.